Oke, kita mulai perkuliahan kita. Hari ini kita akan ngebahas dua topik ya. Topik yang pertama adalah kita akan ngebahas tentang subdomain enumeration. Subdomain enumeration. Jadi subdomain enumeration itu sebenarnya kita itu nyari subdomain apa aja sih yang ada di website yang akan kita lakukan uji penetrasi dengan cara ngecek satu-satu. Subdomain enumeration itu biasanya ada dua, ada yang dia itu terindeks di uh, search engine, ada juga subdomain enumeration yang tidak terindeks di uh, search engine. Nah, yang tidak terindeks itu adalah biasanya kita guessing satu-satu, cobain satu-satu. Kayak umpamanya admin nggak ada di search engine. Kita cobain admin ada apa nggak, ngecek satu-satu ya. Nah, untuk ngecek satu-satu itu biasanya akan makan waktu yang sangat lama. Uh, Oleh karena itu, kita bisa menggunakan tools. Uh, kita akan bahas di praktek hari Jumat nanti gimana caranya kita subdomain enumeration ya. Terus yang kedua kita juga akan ngebahas tentang fingerprinting framework and application. Jadi kalau yang fingerprinting framework and application ini itu kita akan lihat di website itu dia itu pakai framework apa, dia itu pakai aplikasi apa. Tujuannya adalah kalau mamanya kita tahu dia pakai apa dan juga syukur-syukur kita bisa tahu versinya, itu kita bisa cari bug-bug yang udah ada. Bug-bug yang udah ada di pasaran. Di pasaran maksudnya di internet. Tujuannya adalah kita nanti bisa nggak sih pakai bug itu untuk melakukan uji penetrasi kita. Nah, itu tujuan dari uh, yang kedua, tentang fingerprinting, framework, and application. Tapi sebelum kita masuk kuliah, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak tentang yang kemarin, yang kita bahas kemarin dan juga praktek yang kemarin? Silakan kalau emang ada pertanyaan. Kalau ada kendala sama praktek kemarin. Oke, kalau emang nggak ada yang kemarin, yang sublister, itu silahkan dilihat YouTube ini yang aku kirim di chat. Itu tentang sublister yang praktek kemarin yang kita sempat error ya, karena itu pakai sublister yang lama. Nah, ini ada tutorial pakai versi yang baru. Caranya gimana, terus nanti datanya ada disimpan di mana, itu bisa dilihat di YouTube itu. Oke, paling itu aja. Terus kita sekarang akan masuk ke materi tentang subdomain enumeration. Sebentar. Oke, kita akan membahas sedikit tentang subdomain enumeration. Jadi subdomain enumeration itu seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi ini itu sebenarnya mencari subdomain apa aja yang ada di website yang akan kita lakukan uji penetrasi. Soalnya di beberapa website besar itu terkadang satu subdomain itu dia bisa punya satu server sendiri. Dia bisa punya satu IP sendiri. Nah, itu jadi tujuannya untuk melakukan subdomain enumeration itu adalah kita itu bisa melakukan pengecekan secara menyeluruh apa aja yang ada, apa aja jaringan yang ada di belakang website yang sedang kita akan lakukan uji penetrasi. Nah, itu subdomain enumeration ya. Jadi di sini dijelaskan untuk subdomain enumeration itu dimulai dengan memetakan semua subdomain yang tersedia di dalam sebuah domain. Nah, tujuan melakukan ini adalah kita bisa memperluas serangan kita. Dan juga kadang-kadang kita bisa mengungkapkan adanya panel manajemen tersembunyi atau web aplikasi intranet. Panel manajemen tersembunyi itu maksudnya admin. Nah, kalau umpamanya adminnya itu nggak ada di search engine, nah itu kita bisa cek satu-satu.
Terus juga kita bisa ngecek web aplikasinya. Web aplikasi itu terkadang bagian forum, ya kan. Kalau umpamanya contohnya ithb.ac.id atau forum.ithb.ac.id. Nah, itu biasanya dia kan suka web-web kayak gitu suka pakai aplikasi tersendiri ya, kayak umpamanya pakai PHPBB ataupun yang lain-lain. Nah, ada banyak cara buat enumerate subdomain. Bentar ya. Ada banyak cara buat enumerate subdomain. Yang pertama kita bisa menggunakan Netcraft. Terus yang kedua kita juga bisa menggunakan Google. Terus selain itu kita juga bisa menggunakan crawling, ya kan, crawling tools aplikasi kayak gitu. Kita juga bisa ngecek zone transfernya dia. Nah, ini cara-cara enumerate subdomain ya. Nanti akan kita coba prakteknya di hari Jumat aja. Nah, setelah kita menggunakan Netcraft, itu biasanya kan kita menemukan informasi dari sebuah domain ya. Nah, Netcraft selain informasi itu kita juga bisa digunakan buat enumerate subdomain. Komannya itu, nanti ini kita coba aja nanti. Oke, ini kita habiskan dulu. Nah, meskipun tool seperti Netcraft itu sangat berguna buat mencari subdomain, terkadang search engine masih merupakan pilihan yang terbaik. Contohnya kita menggunakan Google ya. Jadi kita bisa memanfaatkan Google buat nge-tweak hasil dan mendapatkan list dari subdomain. Tweaknya itu kita bisa menggunakan Google Hacking Database untuk melakukan enumerasi subdomain ini. Nah, prakteknya nanti aja. Nah, ini penjelasan berikutnya. Jadi sebuah virtual host biasanya hanyalah sebuah situs yang berbagi alamat IP satu atau lebih virtual host lainnya. Jadi terkadang ya ini, kalau yang disebut virtual host itu terkadang ada satu IP, tapi ternyata di situ tuh ada banyak domain. Nah, biasanya domain-domain itu biasanya dia nyewanya itu bukan server ataupun IP. Jadi dia itu cuman nyewanya itu virtual host. Nah, virtual hostnya itu biasanya terkadang itu berbentuk juga subdomain. Nah, berbentuk juga subdomain. Dan itu biasanya mereka punya manajemen sendiri-sendiri. Makanya enumerate subdomain ini tahapan yang penting juga, karena dari enumerate subdomain hasil yang kita dapat itu akan bisa menentukan sedalam apa nantinya uji penetrasi kita. Nah, ini contohnya. Jadi terkadang ada sebuah website itu dia ini contoh dari virtual host ya. Jadi kayak contohnya sebuah IP itu biasanya dia itu di-share ke dalam beberapa subdomain, beberapa virtual host. Nah, beberapa virtual host itu biasanya direpresentasikan sebagai subdomain. Kayak contohnya foo.com itu bisa terkadang mail.foo.com ya ada di situ, extranet.foo.com ya ada di situ, admin.foo.com ataupun www.foo.com itu jadi satu. Nah, itu disebutnya virtual host. Nah, makanya subdomain ini itu terkadang penting karena emang ada kalanya waktu kita melakukan uji penetrasi atau hacking, itu terkadang kita nggak bisa nemuin apa-apa di sebuah web itu. Tapi terkadang malah bug-nya itu terkadang ada di subdomain yang jauh di bawah. Terkadang kayak gitu. Nah, kita bisa melakukan compromise di atasnya itu kalau seandainya kita bisa melakukan penetrasi yang ada di host yang berbeda atau di subdomain yang berbeda. Nah, itu contoh dari subdomain. Nah,
Sebenarnya prakteknya itu, nanti aja prakteknya. Kita bahas dulu tentang teori. Terus yang kedua itu kita akan ngebahas tentang fingerprinting, framework, dan aplikasi. Nah, fingerprinting, framework, and application. Nah, setelah kita memiliki daftar subdomain, kita akan mulai melihat ke halaman web yang berjalan pada masing-masing subdomain yang kita temukan. Kayak contohnya ini. Nah, ini biasanya kita ngeliat nih, mamanya di sini ada forum.foo.com. Nah, dari situ kita browsing dulu. Dari browsing itu kita ngeliat, nanti ngeliat ada nggak sih yang menarik atau ada nggak sih yang kita bisa lakukan pada subdomain ini. Nah, itu ya. Jadi setelah kita mempunyai daftar subdomain, kita akan memulai ngelihat halaman web pada masing-masing subdomain. Nah, terus di website itu ada istilah common application atau common of the self ya. Common of the self atau disebut COTS. Nah, COTS ini itu adalah aplikasi yang umum yang tersedia secara online bagi siapa aja. Contohnya PHP Nook, terus WordPress, terus PHP BB. Ada banyak ya, itu disebutnya COTS atau Common of the Self. Nah, mereka common of the self itu biasanya COTS itu berupa open source atau juga ada juga yang komersial. Tapi yang menarik itu adalah kalau open source itu biasanya kita itu bisa mendapatkan akses ke source code mereka. Jadi kayak contohnya tadi, begitu kita tahu forum foo.com itu ada subdomain forum, nah kita cek dulu, masuk dulu kita buka dulu halaman forum.foo.com, habis itu kita ngeliat dia pakai COTS apa. Mamanya COTS-nya PHP BB, ya kan? Dia pakai PHP BB. Ya udah, habis itu kita cari bug-nya PHP BB. Jadi itu bisa kayak gitu atau bisa juga cara yang lebih ekstrim adalah kita download juga PHP BB, kita pelajari skripnya. Ini kemungkinan bug-nya ada di mana. Nah, itu ya itu biasanya butuh waktu yang lama ya. Nah, nih common application itu biasanya bisa merupakan forum, kayak contohnya PHPBB, VBulletin, atau juga CMS. CMS itu contohnya kayak Joomla, Drupal, terus ada juga dia bentuknya CRM, terus blogging platform, kayak WordPress sama Movable, ada juga kayak social engine, social networking script, dan juga sejumlah aplikasi lainnya. Nah, beberapa contoh yang tersedia secara online itu bisa didapat di website ini, HotScript. Nah, dari sini itu kita bisa ngelihat, oke kita cek ya. Nah, dari website ini itu sebenarnya kita bisa ngedapetin COTS apa aja yang mau kita cari. Nah, dari sini kalau mamanya kita bisa dapat full kode itu kita bisa research, kita bisa teliti bug-nya itu ada di mana. Itu di HotScript ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, hampir semua COTS yang dipakai itu biasanya free. Yang berarti, ini perlu dicatat nih, source code-nya itu terbuka buat siapa aja. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi karena source code-nya itu terbuka untuk siapa aja, jadi kita bisa tahu. Jadi beberapa aplikasi COTS ini itu biasanya rentan dan itu menjawab pertanyaan yang awal ya. Sebenarnya lebih aman mana kita itu pakai yang udah ada framework atau kita itu ngebangun sendiri.
Nah, kalau mamanya dari penjelasan ini sebenarnya kita itu akan lebih aman kalau seandainya kita ngebangun sendiri. Karena source kita itu tidak tersedia di internet, source yang kita punya. Jadi otomatis agak lebih resikonya itu agak lebih berkurang daripada source yang udah ada di internet. Nah, ini juga catatan berikutnya, memahami apa yang tersedia pada common application akan memberikan kita kemungkinan untuk mengeksploitasi dengan mudah hanya dengan mencari eksploitasi yang tersedia secara online. Nah, itu ya. Jadi untuk mencari eksploitasi yang tersedia secara online, kemarin udah ditunjukin di praktek, itu kita bisa pakai exploit database. Exploit DB, ya. Exploit database atau disebut juga exploit DB. Nah, bahkan, nah ini juga dijelaskan, mendapatkan nama dari aplikasi itu juga biasanya tidak akan cukup. Kita perlu versi yang tepat untuk mencari eksploitasi secara online biasanya. Kayak contohnya di Exploit DB itu kita bisa ngeliat ya, kalau mamanya kita tahu nih ada website yang pakai WordPress. Nah, itu kita cari tahu dulu versinya apa. Setelah kita tahu versinya, nah baru kita cari bug-nya itu, bug WordPress itu apa. Nah, itu ya. Salah satu langkah dasar untuk ngelihat aplikasi versinya itu adalah kita bisa ngelihat fingerprintnya dia, fingerprint website. Kan di bawah itu suka ada tulisan powered by apa gitu kan. Terus juga kita perlu ngelihat URL. Terus juga kita perlu ngelihat tampilannya kayak apa, logikanya kayak apa. Makanya biasanya seorang pentester ataupun hacker itu biasanya mereka mereka harus terbiasa dengan pemikiran untuk melihat ada nggak sih logika yang salah, walaupun sebenarnya ini benar gitu. Tuh. Nah, selain itu kadang kita juga semudah mencari nama aplikasi di konten halaman web. Nah, untuk mencari versi itu terkadang mudah karena kita cukup melihat konten di halaman web. Jadi biasanya di beberapa kasus itu kita perlu ngelihat source doang. Kita cuman ngelihat kodenya doang di halaman web, maka nama dan versi itu biasanya disertakan dalam komentar HTML ataupun bahkan ada di header HTTP ya. Nah, ini yang perlu kita catat. Jadi dijelaskan tadi untuk melihat KOTS itu sebenarnya untuk melakukan untuk ngecek atau melakukan uji penetrasi pada CETS itu nggak cukup kita itu cuma tahu oh dia itu ternyata cuma pakai WordPress udah selesai, nggak cukup sampai situ. Tapi kita juga harus tahu, terkadang kita harus tahu versi WordPress yang dipakai itu apa. Kalau mamanya udah tahu sampai ke detail versinya, itu baru kita bisa nyari bug-nya itu mamanya PHPBB versi 1.8 ya kan. Begitu kita udah tahu kayak gitu, nah baru kita bisa mencari eksploitasi. Nah, untuk melihat versi itu kita biasanya bisa ngelihat di source code-nya dia, di HTML-nya, atau juga ada di header HTTP-nya. Nah, itu ya. Nah, ini contoh dari HTTP header di kemarin yang kita pakai Firefox yang developer, itu kan kita bisa ngecek HTTP header, HTTP request sama HTTP respon yang kita dapat ya. Ini contohnya. Ini contoh kalau mamanya kita pakai yang kemarin, yang Firefox versi developer. Itu kita bisa ngelihat request-nya itu seperti ini. Nah, nanti responnya seperti ini. Dari respon itu terkadang ada versi yang paling bawah nih, contohnya ya. X content encode by Joomla versi 2.5. Nah, kalau mamanya kita udah dapat kayak gini ya udah, biasanya kita cari di exploit DB. Ada nggak sih bug Joomla 2.5? Kalau emang ada, nah apa yang dijelaskan di exploit DB itu kita praktekkan di website yang sedang kita uji. Nah, itu.
Itu ya. Nah, itu. Nah, untuk ini, untuk melakukan request sama respon, itu kan kalau yang kemarin kita lihat itu bisa menggunakan apa itu Firefox Developer. Tapi sebenarnya untuk melakukan respon kita juga bisa menggunakan Telnet atau juga Bird Sweep atau web browser yang versi yang Firefox kemarin ya. Nah, ini biasanya tiga tools ini, Telnet atau juga Bird Sweep atau juga web browser itu bisa membantu kita itu dalam membaca raw respon atau header, dan juga dari situ kita akan mengungkapkan informasi yang berguna tentang website, termasuk juga konten manajemen sistemnya yang berjalan. Contohnya dari yang tadi itu Joomla versi 25. Contohnya kayak gitu. Nah, selain itu kita juga perlu mengingat bahwa respon header dapat memberikan informasi berharga lainnya, seperti versi PHP, versi web server yang tepat, dan juga modul yang diinstal. Penting nih, versi PHP, versi server, dan modul yang diinstal, itu penting banget. Terus, nah ini, untuk melihat versi, itu terkadang juga kita bisa lakukan teknik ini pada COTS yang application yang komersial. Jadi nggak cuman yang ini ya, nggak cuman yang open source ataupun yang free, tapi yang komersial itu terkadang kita juga bisa ngelihat versinya, kayak contohnya V-Bulletin ya. Nah, V-Bulletin itu biasanya ada di footernya, footer itu di bagian bawah halaman, itu ada keterangan kayak gini, copyright 2015 V-Bulletin Solution. All right reverse V-Bulletin is. Nah, dari sini ini kita bisa ngelihat, oh ternyata dia itu pakai aplikasinya itu V-Bulletin, dia pakai frameworknya itu V-Bulletin. Nah, terkadang di beberapa footer bahkan ada juga yang dia itu sampai mencantumkan versi. Nah, itu ya. Jadi itu bahayanya kalau seandainya kita punya website dan kita itu mencantumkan versi ataupun apa yang kita pakai. Itu sama aja kita itu udah ngasih jalan buat seorang hacker buat mengeksploitasi website kita. Sebenarnya itu sih. Nah, kadang-kadang kita juga harus ngelihat lebih mendalam untuk menemukan apa yang kita cari. Nah, ini menariknya. Terkadang kita nggak bisa ngelihat dari respon HTTP yang ada di web browser ataupun telnet ataupun bersweep. Terkadang kita juga perlu membaca kode sumber atau source code ya, source code dari web. Dan terkadang informasi tentang aplikasi ataupun versi itu malah ada pada source code-nya. Ini contoh ya. Ini contoh dari WordPress 42. Nah ini. Nah ini adalah aplikasi yang paling populer. Kayak contohnya WordPress 42. Itu kita cek terkadang kita cek di halamannya itu nggak ada keterangannya. Power by apa. Tapi begitu kita klik kanan, view source, ternyata di kodenya itu ada tulisan versi, ada tulisan dia itu pakai apa. Nah, ini juga cara lain ya, cara lain dalam kita itu mencari versi. Cara lain dalam kita itu melihat aplikasi atau framework yang berjalan pada website itu. Nah, ini juga dijelaskan berbagai jenis CMS, CMSS juga tersedia secara online dan secara gratis atau berlisensi secara komersial. Contoh yang sangat umum dari sumber CMSS terbuka adalah Joomla. Contohnya Drupal ataupun Mambo. Pernah dengar semua ya. Nah, ini memiliki customer yang besar dan dukungan komunitas yang terus berkembang, memberikan add-on secara bebas, komponen dan extension yang mampu menambahkan fungsionalitas lebih ke dalam aplikasi inti. Nah, ini juga nih. Jadi selain yang application di depan, itu ada juga biasanya aplikasi itu dikasih
dikasih aplikasi tambahan atau add-ons yang secara bebas. Terkadang dari websitenya itu aman, tapi add-ons-nya ini yang bermasalah, terkadang kayak gitu. Nah, makanya biasanya seorang pentester atau seorang hacker itu biasanya dia kalau nggak nemuin apa-apa di aplikasi atasnya, dia akan mencari di belakangnya. Di belakangnya ini dia kemungkinannya pakai apa? Ada bugnya nggak sih? Kalau mamanya aku nggak bisa masuk lewat depan, ya udah aku masuk lewat belakang. Atau lihat di halaman berikutnya. Nah, ini ya. Jadi di sini dijelaskan untuk CMSS itu Joomla, Drupal ataupun Mambo itu penggunanya itu sangat banyak dan punya komunitas sendiri. Dan dari komunitas itu banyak memberikan add-on secara bebas atau komponen dan extension yang mampu menambahkan fungsional lebih ke aplikasi inti. Nah ini ya, mampu menambahkan fungsional lebih ke aplikasi inti. Nah, add-ons ini itu biasanya poorly code dan mengandung vulnerability. Itu yang perlu dipahami. Jadi ada baiknya kita itu nggak perlu menambahkan apa-apa. Kayak lo mamanya kita punya WordPress itu kan suka kita bisa menambahkan add-ons ya di WordPress kita. Nah, add-ons itu sebenarnya bagus, tapi kalau bisa ya buat kita yang paham security itu kalau bisa jangan dipakai. Karena biasanya add-on itu yaitu poorly code. Biasanya mereka itu ngoding seadanya aja. Yang penting jalan ya kan bisa menambahkan fungsionalitas udah selesai. Biasanya kayak gitu. Tapi yang kayak gini itu biasanya mengandung vulnerabilities. Nah, dalam kasus Joomla untuk memfingerprinting atau mencari add-on itu biasanya semudah ngelihat URL-nya aja kalau di kasusnya Joomla. Nah, URL Joomla itu terbuat dari 3 bagian utama. Ini, ada index.php, terus option sama dengan, nah ini yang index PHP ini, itu bagian 1, terus bagian 2, sama bagian 3. Nah itu URL-nya Joomla ya, biasanya. Bentuknya kayak gini. Ini ugly URL. Nah, ini contohnya. Contoh kalau seandainya Joomla menggunakan add-ons Document untuk dokumen manager di Joomla. Nah, biasanya kodenya itu akan menjadi kayak gini. Nah, di sini nih kita bisa ngeliat nih. Di sini kita bisa ngeliat, oh ternyata dia itu pakai add-ons Document. Nah, kalau mamanya kayak gini ya, kita tinggal cari aja exploit yang bisa dipakai untuk menyerang add-ons Document. Nah, itu ya. Jadi di sini kita memuat dokumen add-ons menyatakan bahwa kita ingin melihat dokumen dengan ID 100. Ini dokumennya. Nah, itu tadi ya. Jadi cukup jelas bahwa sekarang dengan melihat parameter yang ada di URL, kita bisa dengan mudah dapat memahami apa yang vulnerability, apa yang rentan dari pihak ketiga add-ons yang diinstal dan digunakan pada website. Tapi emang biasanya kalau kayak gini ini kita harus terbiasa dulu ya. Oh, Joomla itu ininya apa aja. Oh, add-ons-nya itu apa aja. Nah, biasanya kita harus hafal untuk kita itu benar-benar paham. Begitu kita ngelihat URL, oh ini ternyata kemungkinannya ini adalah menggunakan dokumen ataupun add-ons yang lain. Nah, itu ya. Nah, pada informasi gathering itu biasanya kita nggak hanya akan menampilkan semua common application yang digunakan, tapi juga perlu kita mencantumkan add-ons yang digunakan pada aplikasi tersebut. Karena hal-hal itu juga kemungkinan akan berguna untuk melakukan tugas-tugas penetrasi kita di kemudian hari. Itu ya, jadi penting. Nah ini contohnya,
Jadi biasanya kalau umpamanya kita uh, melakukan information gathering, itu biasanya kita bisa petakan gambarnya seperti ini. Kalau seperti ini kita akan lebih mudah mana yang mau kita serang biasanya. Ini contohnya. Jadi contohnya itu foo.ing, ya kan? Dia itu punya DNS apa aja. Dari DNS itu ketahuan dia itu menggunakan server apa. Kemarin udah dijelaskan ya cara ngelihat web servernya. Apa itu Apache, apa itu Windows ataupun Nging atau yang lainnya. Nah, dari situ kemudian kita cari subdomainnya. Subdomainnya itu apa aja? Kayak contohnya ada admin, ada www, ada extranet, ada mail. Tapi admin, extranet sama mail itu ternyata dia nggak ada ininya lagi. Dia nggak pakai framework atau nggak pakai common application atau COTS ya. Tapi ternyata di bagian www-nya itu dia pakai COTS, common of the self itu. Nah, COTS yang dipakai itu apa? Umpamanya jumlah. Nah, terus habis itu jumlah versi berapa? Itu perlu dicatat. Nah, setelah itu kita perlu catatkan lagi, dia itu pakai add-ons apa? Mamanya dia pakai Document atau Jom Sosial. Nah, nanti setelah itu Jom Sosial, dia pakai apa lagi? Nah, seperti ini ya, sampai ke versi. Nah, di sini ini kita bisa lihat nih. Sebentar. Nah, dari sini ini kita bisa lihat nih sebenarnya. Kita tinggal cari aja di exploit DB. Ada nggak sih jumlah 1512? Kalau emang nggak ada, ya kita cari dokumen 14 ada nggak? Kalau emang nggak ada, kita cari lagi jom sosial dan seterusnya. Jadi COTS yang kita dapat itu apa aja, itu kita cari. Terus add-ons yang kita dapat apa aja, itu juga kita cari. Nah, itu ya. Jadi itu tadi tentang fingerprinting dari COTS. Nah, terus berikutnya, nih, fingerprinting dari custom application. Kalau tadi itu fingerprinting dari common application. Jadi ada common application, ada custom application. Kalau common application ya kayak WordPress, kita pakai default, asal install aja, udah selesai. Tapi kalau yang custom application itu biasanya webnya itu diedit, dimodif lagi, konfigurasinya juga dirubah sama dia. Nah, kalau seandainya kita dihadapkan dengan sebuah aplikasi yang bukan common application, maka kita harus menggambarkan logika aplikasinya. Oke, ini nanti dulu deh tentang custom application. Yang common application ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Pak, Ya, silakan.